Bagaimana ada ayat di mana Allah berkata alif lam mim. Ketika kita tanyakan apa artinya, jangan ditanya tentang itu, Bang. Kalau jangan ditanya tentang itu, bagaimana cara kita tahu artinya? Yang Alif Lam terkandung Mim itu dalam kan alif sudah lam saya mim. jelaskan tadi. Alif Lam Mim itu kan permulaan surat, sebagai kesimpulannya Arti keindahan di daripada dalam kalimat sesuatu alif lam surat. mim. Arti daripada ayat alif lam mim. Bukan penjelasan Tidak ada surat. artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Hanya Allah yang tahu itu, Bang. Hanya Wallahu Allah yang alam, tahu. hanya Kalau Allah yang hanya tahu. Allah yang tahu, kenapa Allah berbicara kepada manusia? Supaya keindahan di dalam sesuatu surat. Keindahannya di mana? Manusia tidak ada yang tahu. Di mana letak keindahan ketika Abi Syamwil tidak tahu makna hanya tersebut. Allah yang tahu. Keindahannya di mana? Hanya Allah yang tahu. Nah, terus letak keindahan bagi manusia di mana? Hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang Letak tahu, keindahan pertama, bagi manusia. kenapa Allah berkata alif lam mim? Dengar. Kenapa Allah berbicara Di dalam kepada ayat yang manusia lain Allah alif lam mim? menyatakan, nah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Oke, alif lam mim artinya apa? Jangan ditanya lagi, sudah kita jawab yang maksudnya itu kan keindahan yang di dalam suatu dijawab? surat. Coba apa yang dijawab? Bapak Ibu, Keindahan di dalam coba. suatu surat. Apa yang dijawab sama Abi Syamwil? Enggak ada yang dijawab. Keindahan dalam sesuatu surat. Kan sudah dijawab. Keindahannya di Keindahan dalam mana suatu surat. letak keindahan ketika Abi Syamwil tidak tahu makna daripada kalimat alif lam mim. Alif lam Sudah kita ra. jelas, sudah kita jawab. Alif lam ra, alif lam mim, qaha ya ain shad. Itu kan tidak ada artinya kan? Tidak ada yang Itu tahu artinya. keindahan semuanya. Di mana letak keindahan kalau Keindahan manusia di tidak ada dalam yang surat. tahu? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Letak keindahannya di mana? Dan manfaat bagi manusia apa dari ayat tersebut? Ada manfaatnya, kita tenang pada saat kita membacanya. Dari mana kita Kita tenang nyaman sementara saat kita kita tidak tahu membacanya. artinya? Ketenangan apa yang didapat oleh manusia sementara kita tidak tahu arti daripada kalimat tersebut yang kita baca? Hanya Allah yang tahu, Bang Pendi. Ketika hanya Allah yang tahu, kenapa Allah berbicara? Kenapa Allah berkata? Di Jakarta, Bang. Puji Tuhan, biasa. Baik. 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 Alhamdulillah, moga-moga sehat Sabi. Puji Tuhan. Sehat Amin. selalu. Ya. Boleh bertanya, Bang? Boleh, silakan. Kalau bisa buka kamera. Boleh. Bisa juga. Apa yang mau ditanyakan? Kita Silakan. on cam. Kita on cam. Lagi di rumah ini, Bangku. Ya. Asal jangan merokok aja, Abi. Nanti kena. Oke, Bang. Pada dasarnya Abang dulu beragama Islam kah? Ya, benar. Saya dulu beragama Islam. Oke, baik. Cuma satu pertanyaannya, Bang ya. Silakan. Kenapa Abang meninggalkan agama Abang menuju kepada agama yang baru? Itu aja, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Abi Samuel. Jadi pada waktu itu saya berdebat sama orang Kristen. Sebenarnya tiap hari orang Aceh naik ke tempat saya bertanya hal yang sama. Sudah berulang kali saya jawab, tapi juga ada yang bertanya. Ya, nah, jadi pada waktu itu tahun 2014 saya berdebat dengan orang Kristen di grup. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari terjadi perdebatan dari kedua belah pihak. Bahkan dalam perdebatan itu terjadi caci maki, saling menghina, saling mengolok-olok di grup tersebut, di Facebook. Ya, ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan saya, tidak pernah membalas makian saya, tidak pernah membalas olok-olokan saya. Sehingga hati saya berkata, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kenapa bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Sehingga saya buka Google, saya ketik Bible. Ya, ketika saya ketik Bible, keluarlah satu ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya menemukan dan membaca ayat tersebut, saya berkata, oh, luar biasa Yesus ini. Bukankah dia nabi? Bukankah dia rasul? Bukankah dia utusan? Tapi kenapa dia berkata, akulah jalan menuju kepada Tuhan. Akulah jalan menuju ke surga. Kalau engkau masuk surga harus melalui aku.
Ya. Nah, 2 tahun lamanya saya merenungkan, 2 tahun lamanya saya mencari. Akhirnya pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Itu singkat cerita. Abi Oh ya. Samuel. Oke, baiklah. Padahal kan sudah jelas di dalam Al-Quran Allah menyatakan Al-Islam yu'la alaih dalam hadis Rasulullah ya. Ya, Ya kan? ya benar. Ya. Al-Islam ya'lu Berarti wa la yu'la. ya, berarti Bang Pendi percaya kepada Yesus itu sebagai nabi atau sebagai Tuhan di situ. Sehingga Sebagai sangat tertarik kepada agama Kristen gitu, Bang. sebagai juru selamat. Jadi saya Sebagai tidak juru selamat. ya, saya tidak mencari Bukan agama. Tuhan ya. Tuhan juga. Tuhan juga, Masya Allah. Ya tidak masalah. Abang Abi Samuel mau ngomong Masya Allah itu no problem karena Abi Samuel tidak pernah membaca Alkitab. Ya, Ketika Abi tapi Samuel setahu tadi kami mengutip hadis ini, Bang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la itu bagi Abi Samuel ya silakan. Ya, Ya. bagi saya agama tidak menyelamatkan, agama manapun. Agama A Ya. tidak menyelamatkan, agama B tidak menyelamatkan. Ya, pada dasarnya agama itu menyelamatkan. Saya tidak Cuman- temukan ayat di dalam Al-Quran ataupun ayat di dalam kitab saya kalau agama menyelamatkan. Ya, tapi Allah Justru yang saya mengakui. melihat banyak orang Ya, yang gini, Bang. beragama, banyak orang yang beragama saling menghina, saling mengolok, saling mencaci Tapi maki. tidak. Tidak. Buktinya orang Aceh kalau lihat live saya itu marahnya minta ampun. Cacian semua Ya, keluar, ini dia, Bang. makian semua keluar, hinaan Ya, semua pada keluar, hakikatnya, kata-kata binatang semua keluar. Jadi Ya, tetapi Abi pada Syamil, hakikatnya- saya melihat, coba Abi Syamil tunjukkan kepada saya mungkin ya, apakah ada ayat di dalam Al-Quran kalau agama Islam itu bisa menyelamatkan? sangat banyak. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat yang kedua. Bunyinya bagaimana? Ya, yang kedua bunyinya, pertama alif lam mim. Yang Apa kedua, artinya? zalikal kitabula hudan lil la zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Itu salah satunya, yang pertama. ya artinya, misalnya alif lam mim, artinya apa? Ya, alif lam mim itu sebagai permulaan surat. Artinya Yang kedua, apa? Ya, artinya kitabula. apa? Arti alif lam mim apa? Alif lam mim itu sebagai permulaan surat. Artinya Allah arti mengindahkan ayat kata-katanya dengan kata-kata alif, lam mim, artinya lam. apa? Enggak, ini jangan dipotong dulu. Silakan. Jangan dipotong dulu. Bang Pendi tadi meminta satu saja ayat yang berkaitan dengan agama itu membawa kepada Keselamatan. kebaikan, kebenaran dan Keselamatan. lain sebagainya. Keselamatan bukan Keselamatan. kebaikan, bukan kepada kebaikan, keselamatan. tapi kepada keselamatan. Ya. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin aja itu. Ya, artinya, Itu saja. artinya, Demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. tadi abang bilang, Abi Samuel bilang agama menyelamatkan. Iya, Itu kan Al-Quran, ayat Al-Quran itu. itulah. Al-Quran itu kan umum dia. Ada Ya, yang membahas terus- cerita sebelum, Ya, tadi kan pertengahan, tadi Abi Samuel bilang perjalanan kan dan sesudah. agama. Sangat banyak dia. Tadi kan Abi bilang agama yang menyelamatkan. Bagaimana ini? Iya, Ya. iya. Makanya Al-Quran itu disitulah tertanam semuanya. Jadi agama Berbicara menyelamatkan. mengenai syariat, hakikat ada di dalam Al-Quran. Agama menyelamatkan. Apalagi juga. sejarah-sejarah para nabi-nabi dahulu. Agama menyelamatkan Seperti tidak? Nabi Isa. Aduh. seperti- Agama nah, menyelamatkan tidak? Agama menyelamatkan tidak? menyelamatkan. Di mana ayat agama menyelamatkan? Ya, itu kan ayat pertama saya baca dalam Terus, surah Al-Baqarah. ya. Ya. Apa hubungannya Menjadi dengan agama petunjuk. ayat itu? Ayat itu apa Ya. hubungannya dengan agama? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu kan hudalil muttaqin. Itu kan bukan berbicara tentang agama, itu berbicara tentang Al-Qur'an Ya, kan? petunjuk. Agama itu Benar. kan petunjuk. Apa petunjuk? Al-Qur'an kan? Iya. Tadi Abi Samuel bilang agama menyelamatkan, sekarang sudah Al-Quran. Di ayat tersebut Itulah. tidak dibilang agama menyelamatkan. Itu satu. Yang kedua, Itulah. yang kedua, Petunjuk, dengar dulu. Arah daripada petunjuk itu. ini sudah tidak nyambung itu Abi Samuel. menyelamatkan. Abi Samuel belum bisa belum memahami cara debat. Abi Bukan, saya tidak mendebat, Bang. Mohon maaf. Iya benar. Artinya diskusi. Mohon maaf, saya bukan mendebat. Oke. Artinya diskusi. Bukan Begini mendebat. Abi Samuel. Ketika Tadi Abi kan Samuel pertanyaannya,
Abang Begini, dasarnya Bro. itu kan Islam. Ketika Abi Samuel berkata Kenapa abang bahwa meninggalkan agama Islam, masuk ke agama Kristiani? Kan itu pertanyaannya. Kan bukan berdebat. Jangan salah Bang Pendi. Bang Pendi cepat kali memvonis kita berdebat. Tidak, Bang. bukan. Maksudnya begini loh. Tidak berdebat. Sebentar. Jangan Ketika salah. Abi Samuel berkata bahwa agama menyelamatkan, coba tunjukkan ayat dalam Al-Quran agama menyelamatkan. Tidak, bukan demikian. Jangan salah. Ini saya rekam loh, Abi. Itu sudah dibalik. Abang kan sudah membalik. Saya tidak balik. Tadi Abi Bang Pendi bilang, mengatakan bahwasanya tadi kan Abi bilang agama Islam menyelamatkan. Ketika saya meminta ayat, mana ayat di mana agama menyelamatkan? Abi Samuel menunjuk surat Al-Baqarah ayat kedua. Pertama, ketika saya bertanya kepada Abi Samuel, surat Al-Baqarah ayat pertama, apa artinya? Alif Lam Mim, apa artinya? jangan ditanya itu, Bang. Itu kan keindahan daripada surat. Tidak, jangan ditanya teman-teman. Enggak gini. Mana jangan ditanya ini. Ini jangan berdebat. Jangan didebat, Bang. Coba dulu Jangan pikirkan. didebat. Bagaimana ada ayat di mana Allah berkata Alif Lam Mim. Ketika kita tanyakan apa artinya, jangan ditanya tentang itu, Bang. Kalau jangan ditanya tentang itu, bagaimana cara kita tahu artinya? Yang Alif terkandung Lam Mim itu dalam kan sudah Alif Lam Mim. saya jelaskan tadi. Alif Lam Mim itu kan permulaan surat sebagai kesimpulannya Arti keindahan di daripada dalam kalimat sesuatu Alif surat. Lam Mim. Arti daripada ayat Alif Lam Mim. Bukan penjelasan Tidak ada surat. artinya. Nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Hanya Allah yang tahu itu, Bang. Hanya Wallahu Allah yang alam, tahu. hanya Kalau Allah yang hanya Allah yang tahu, kenapa Allah berbicara kepada manusia? supaya keindahan di dalam sesuatu surat. Keindahannya di mana? Manusia tidak ada yang tahu. Di mana letak keindahan ketika Abi Samuel tidak tahu makna hanya tersebut. Allah yang tahu. Keindahannya di mana? Hanya Allah yang tahu. Nah, terus letak keindahan bagi manusia di mana? Hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang Letak tahu keindahan pertama, bagi manusia. kenapa Allah berkata Alif Lam Mim? Dengar. Kenapa Allah berbicara Di dalam kepada ayat yang manusia lain Allah Alif Lam Mim? menyatakan, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Oke, Alif Lam Mim artinya apa? Jangan ditanya lagi, sudah kita jawab yang bahwasanya itu kan Apa keindahan yang di dalam suatu dijawab? surat. Coba apa yang dijawab? Bapak Ibu, Indah di dalam coba. suatu surat. Apa yang dijawab sama Abi Samuel? Nggak ada yang dijawab. Keindahan dalam sesuatu surat. Kan sudah dijawab. Keindahannya di Keindahan dalam mana suatu letak surat. keindahan ketika Abi Samuel tidak tahu makna daripada kalimat Alif Lam Mim. Alif Lam Sudah kita Ra. jelas, sudah kita jawab. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Qaha Ya Ain Shad. Itu kan tidak ada artinya kan? Tidak ada yang Itu tahu artinya. keindahan semuanya. Di mana letak keindahan kalau Keindahan manusia di tidak ada dalam yang surat. tahu? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Letak keindahannya di mana? Dan manfaat bagi manusia apa dari ayat tersebut? Ada manfaatnya, kita tenang pada saat kita membacanya. Dari mana kita Kita tenang nyaman sementara saat kita kita tidak tahu membacanya. artinya? Ketenangan apa yang didapat oleh manusia sementara kita tidak tahu arti daripada kalimat tersebut yang kita baca? Hanya Allah yang tahu, Bang Pendi. Ketika hanya Allah yang tahu, kenapa Allah berbicara? Kenapa Allah berkata? Kenapa Al-Quran menuliskan kalau hanya Allah yang tahu? Supaya tenang hati kita. Di mana letak Supaya ketenangan nyaman. sementara artinya kita tidak pernah tahu? Bisa nggak dipahami? membaca Coba dulu. kita tenang. Ini kita jangan bicara bahasa Arab ya. Ketika kita membaca sesuatu, tujuannya adalah agar kita memahami, agar kita mengerti, dan agar kita mudah melakukan apa yang kita bacakan, apa yang kita pahami, dan apa yang kita mengerti. Tetapi apa yang kita bacakan kita tidak tahu, itu persis seperti orang mabuk. Ya? Tidak, Apa ya, yang aku baca jangan ini? salah. Nggak tahu. Yang penting aku bisa baca, aku bisa hafal. Mau Tidak. aku tahu tidak Itu tahu, kan itu tidak ada urusan. Keindahan di dalam Al-Quran. Surat Bang, Al-Baqarah. Awal Abi, surat Allah menulis Abi. dengan kalamnya alif, Saya belum nyampe lam, otak mim, saya ya. gitu. Saya belum habis pikir ini ya. Bagaimana kita bisa mengetahui keindahannya sementara kita tidak tahu arti daripada ayat yang kita baca itu? Gini contohnya. Gini contohnya aja. Abang pernah haus? Pernah, Pernah haus. pernah, Pernah haus ya? pernah. Jadi pada saat haus abang meminum air Apa yang ada? Air putih. Air. Kopi. Ini misalnya nih kopi ini. Saya minum kopi ini. minum kopi. Tahu abang lezatnya kopi di lidah kan? Ya,
Lezatnya kopi di Dirasa. lidah, Dirasa. dirasanya. Ya, Tetapi yang memulihkan kedahagaan kita itu siapa? air. Mana ada air? Air lah. Kalau saya tidak minum air, ada air? saya tidak akan pulih haus saya. Ini Tidak, misalnya nih, mana ada air? contoh sebentar. Abi Samuel lapar. Tentu Abi Samuel makan. Oke? Kalau Abi Samuel tidak makan, pasti lapar. Ketika Abi Samuel selesai makan, pasti Abi Samuel kenyang. Apa yang membuat Abi Samuel kenyang? Ya, apa yang Anda makan. Berarti pisau yang apa tuh ya? Hmm? Api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Di mana ayatnya Nabiullah Ibrahim Enggak, Abi terbakar? tanya dulu. Jadi Nabi Ibrahim api yang membakarnya. Enggak, di mana Nabi Ibrahim bakar? Coba, siapa yang mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah Enggak, Nabi terbakar? Ibrahim itu kan dibakar oleh Raja Siapa? Fir'aun. Di mana tertulis itu? Dongeng mana lagi itu Nabi Ibrahim dibakar? Coba bilang Abi Samuel, dongeng. coba Abi Samuel belajar dulu. Bilang dongeng, Belajar itulah sejarah. kalau kita sejak. Di Kan mana beda nih. tertulis Beda. Nabi Ibrahim pernah dibakar? Beda, Di mana? jangan bicara itu. Beda. Abang terfokus kepada Isa sebagai juru selamat. Lari lagi. Ya kan? Oke, kita kembali Abi ya. Kita kembali ke kalimat alif lam mim. Abi sudah tidak tahu artinya. Dan bagi saya itu Abi tidak bisa menjawab ya. Bukan tidak bisa Kalau- menjawab. Saya kan Nggak sudah bisa menjawab. dijawab ya. Alif Hanya lam Allah mim yang tahu kan itu bukan keindahan jawaban. di dalam surat Kalau dan hanya Allah yang tahu itu bukan jawaban. Itu jawaban saya. Itu bukan jawaban itu. Kalau hanya Allah yang tahu itu bukan jawaban. Yang kedua, ketika Abi Samuel berkata bahwa agama Islam menyelamatkan, ayat di dalam Al-Quran tidak ada agama Islam menyelamatkan. Tapi Ada banyak, sungguh banyak coba dalam tunjukkan, Al-Quran. coba tunjukkan lagi. Banyak dalam Al-Quran. Coba tunjukkan lagi. Seperti di dalam surat Al-Bayyinah. Ayatnya Mana bunyi dalam surat Al-Bayyinah? bagaimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu khusus untuk orang kafir. Ya. Yang kedua, untuk orang Islam. Coba baca dulu ayatnya, coba baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati. Ulaika hum khairul bariyah. Terus agama yang menyelamatkan mana? Itu kan ayat Al-Quran. Apakah Khairul ayat Al-Quran di situ bariyah. agama menyelamatkan engkau? Oh, kalau Islam menyelamatkan kalau engkau? misalnya kayak gitu, mana bisa kita dapat itu Loh, kan? kenapa nggak bisa? Itu terjemahan yang abang bacakan ayat Jadi bahasa kalau Arab. gini, Bilughah al-Arabiyah Apa? yang Abi Samuel bacakan itu tidak nyambung dengan pertanyaan saya. nyambung lah. Masa tidak Mana nyambung? nyambung? Coba baca artinya. Jangan diputar-putih lah. Bukan Berjelas diputar-putih. putar Abi tidak paham. Abi tidak paham. Coba Abi jawab dulu pertanyaan-pertanyaan saya. Coba. Jangan dibolak-balik. Tadi pertanyaannya kan dibolak-balik. saya mengajukan. Abang kan membuka live ingin mengajukan pertanyaan dari orang-orang. Betul. Oh, dibolak-balik. Tapi Pertanyaan kan dulu tadi itu, Abi bertanya. kenapa pada dari saya, agama saya jawab, Islam, sekarang saya yang bertanya. Abi Pendi berbalik Saya bertanya, kepada Abi agama tadi, Kristiani. Gitu kan dong. Abi Coba Samuel tadi dijawab aja. berkata, Abi Samuel tadi berkata, ya, apa kata Abi Samuel? Islam itu menyelamatkan, agama menyelamatkan. Di mana ayatnya agama menyelamatkan? Ayat Allah Al-Quran sendiri Abi yang Samuel itu yang mengatakan tidak ada bahwa hubungannya. Islam itu agama yang jelas. Abi Samuel, ayat Al-Quran yang Abi bacakan tidak ada hubungannya dengan agama. Bagaimana sih? Karena jelas, Inilah, mungkin bukan nggak jelas. Abi selama ini ketika ngaji, ya, ketika ajarin ngaji anak-anak murid, itu tidak pernah diprotes, diterima begitu saja. Seperti saya dulu. Saya dulu di saat pengajian, saya terima begitu saja. Apa yang disampaikan saya terima, tidak pernah kritis. Bahkan kalau kita kritis, jangan kritis, nanti kau bisa murtad. Jangan salah paham. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah Allah, Bang. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah Allah. Ya. Jadi Abang sudah juga selesai ini. mudah-mudahan Jadi sudah nantinya selesai surat Al-Baqarah tadi. kembali lagi ke Islam, saya aman dalam Islam, menjadi orang yang panutan di dalam Islam. Allah telah memberikan abang lebih pintar ketimbang orang-orang di dalam ini. Makanya abang janganlah jadi. Saya sudah mendapatkan jadi- hidayah. Abi, saya sudah mendapatkan hidayah, tidak mungkin saya menjual hidayah saya. Saya sudah mendapatkan Tapi petunjuk, gini aja. tidak mungkin saya menjual. Tapi kalau abang, tapi kalau Bang Pendi menganggap Yesus itu sebagai nabi,
itu sudah jelas, betul. Tetapi kalau menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, itu sudah kodrat daripada salah, sangat salah daripada kodrat Oke, ketuhanan. sekarang tunjukkan salah saya di mana. Masa Tuhan bisa dilihat dengan mata? Oke, Masa sekarang Tuhan bisa coba disentuh? Abi tunjukkan kepada saya Tuhan yang tidak dilihat dengan mata, coba. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Di dalam Hanya surat Al-Hadid ayat hati pribadi 3, kita yang bisa. dalam Bang. surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Di situ dikatakan ada kalimat huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Apa maksud wal zahiru wal batinu? Dianya Allah yang paling awal, yang terakhir. Allah yang zahir dan Allah yang zahir dan Allah yang batin, Bang. nah, apa maksud Allah Tetapi yang Allah zahir? hendak kalian dengan mata Allah kita yang zahir, Allah yang zahir itu Allah yang bagaimana? Makna zahir itu apa? tidak hanya diawali oleh awal Allah dan hanya diawali oleh Bukan akhir. itu yang saya tanyakan, Abi. Iya, Bang. Allah yang zahir itu Allah yang bagaimana? Allah yang zahir. Allah yang mewujud. Oke, Allah yang mewujudkan berarti ada wujud kan? Mewujud Nyata, Allah kan? itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata kita, Bagaimana Bang. tidak bisa dilihat? Kalau tidak bisa dilihat itu bukan zahir. Makna bisa daripada dilihat oleh zahir mata itu pada kelihatan. mata kita, Bang. Makna daripada zahir itu nyata, Abi, oh Tuhan Yesus tolong. Zahir itu, Bang, itu bahasa lafaz taraduh, Bang. Lafaz yang sangat Apa banyak arti? makna, Oke, Bang. saya tidak tahu Pada Tuhan apa tidak itu bisa lafaz-lafaz ini. Yang saya tanyakan, dilihat, Bang. yang saya tahu ya, zahir itu bil lughah al-arabiyah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kelihatan, nampak, nyata, ada dia. Maujud, kan? Abi Samuel tadi sudah mengatakan maujud, artinya ada wujudnya. Tapi Coba ada Abi Allah sampai. bukan ada bisa dilihat dengan mata kita, Bang. Jadi bagaimana Anda memahami makna zahir kalau tidak bisa dilihat? Allah tidak Berat, bisa dilihat dengan saudara-saudara. mata kita, Bang. Jangan salah paham. Saudara-saudara. Bagaimana Mudah-mudahan cara kita Abang mendapatkan memahami hidayah makna kembali dalam zahir? Islam. Coba, Sayang orang Sebentar. tua, sayang keluarga, Sebentar, sayang Abi. sanak famili di kampung. Kenapa sayang? Mereka Saya selalu sekarang mendoakan sangat Abang bahagia. supaya Abang bisa Kenapa kembali. sayang? Jangan lari-lari. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan lari. Dunia itu kalau kita kejar kita dapat, tapi jangan tertipu dengan dunia. Inilah kali. Jangan Inilah tertipu habis dengan saya. Bentar. keadaan. Jangan Kalau tertipu kalau dengan Anda uang. ngomong begini dengan itu salah finansial, besar. Bang. Kalau Anda ngomong begini itu Anda salah besar. Ya. Anda salah besar kalau ngomong begini. Ini mic Anda sudah saya matikan. Sebentar. Saya mau ngomong Matikan. dulu. Kenapa dimatikan dulu? Jangan ngomong dua-dua. Jangan Kalau matikan dulu. Anda ngomong seperti Tunggu ini, dulu. Anda seolah mengatakan Abang saya ini kan dunia. mudah-mudahan mendapatkan petunjuk daripada Allah. Udah. Kembali kepada Kalah agama yang debat, betul. kalah diskusi. Agama Ya, udah nggak bisa kamu, Abi. Berat, saudara-saudara. Ini dia, teman-teman. Ya, semua orang Kristen, ya, orang yang murtad, apa dituduh? Cari dunia, kejar dunia, Bapak Ibu. Ini tuduhan mereka. Setiap melihat orang murtad, pasti dituduh kejar dunia. Makanya saya selalu ulang-ulang, murtad aja dulu. Masuk Kristen dulu. Lihat bagaimana kehidupan orang Kristen. Bagaimana hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Bagaimana cara orang Kristen membaca Alkitab. Bagaimana cara orang Kristen beribadah. Bagaimana cara orang Kristen berpuasa. Bagaimana cara orang Kristen membangun hubungan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Kemelekatan dengan Tuhan. Itu bagaimana. Akhirnya beliau bawa kepada orang tua. Sayang orang tua. Sayang saudara. Apa hubungannya, Abi? Selalu dituduhkan setiap melihat orang murtad. Jangan kejar-kejar dunia. Jangan cari-cari dunia. Beliau juga kejar dunia. Butuh duit. Ini persis Bapak Ibu. Yang pernah saya sampaikan. Yang sering saya sampaikan. Ada pemuka agama berkata begini. Jangan kejar-kejar dunia. Kata pemuka agama di mimbar nih. Ngomong sama jemaat. Jangan kejar-kejar dunia. Kita melihat selesai mimbar. Beliau dapat amplop tebal banget. Itu satu. Yang kedua. Mobil yang beliau naik Alphard. Alphard naik. Ya, jangan kejar-kejar dunia. Alphard naik. Jangan kejar-kejar dunia. Kita lihat anaknya Innova. Habis itu dia bilang lagi, jangan kejar-kejar dunia. Kita lihat HP yang dipakai iPhone.
iPhone HP yang dipakai. Ngomongnya jangan kejar-kejar dunia. Narapatih lagi yang kejar-kejar dunia. Kita ini dibodohin, ya. Kita dibodohin, jangan kejar dunia. Sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada, yang membuat kita terpuruk. Sibuk kita. Sibuk membuat yang membuat kita terpuruk sehingga kita tidak bisa berpikir kritis. Kalau kita berpikir kritis dibilang jangan, hati-hati nanti murtad. Awas murtad nanti. Awas murtad nanti. Itu satu. Dan kalau kita berpikir dengan kritis, kita lupa nanti akhirat dipikirnya. Itu terus sehingga membuat kita terpuruk. Membuat kita tidak maju-maju. Ya. Orang lain sudah naik ke bulan, sudah naik ke matahari, kita masih memikirkan akhirat. Tidak maju-maju Bapak Ibu. Makanya ada Perdana Menteri dari Malaysia pernah berkata apa? Perdana Menteri dari Malaysia, apa kata beliau? Orang Melayu, katanya, orang Melayu dibodohi sama pemuka agama, katanya. Itu kata menteri, salah satu menteri dari Malaysia, Datuk Malaysia. Itu kata beliau, bodoh-bodoh karena dibodohin. Tidak maju-maju. Sehingga membuat kita tertinggal terus. Tidak bisa kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Tidak bisa. Sibuk kita belajar dengan hal-hal yang ya seperti itulah Bapak Ibu. Seperti tadi yang kita tanyakan. Kita tanya apa, beliau jawab apa. Ya. Saya tanya A, beliau bukan B, C, beliau jawab. Z, beliau jawab. Z, beliau jawab. Bagaimana ini Abi? Nah, akhirnya kasihan keluarga, kasihan ini, kasihan itu, berat saudara-saudara. Ini kayaknya saya ini harus ke Amerika ini, biar bebas bicara sama seperti Bang Edis TV ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setuju enggak kalau saya ke Amerika? Ini kalau saya ke Amerika, meledak Bapak Ibu, wadidaw. Seperti tadi sore saya bilang, ya, kalau kita debat diskusi dengan mereka, di saat mereka menjelaskan baik wifi, Gus wifi, semua debater Muslim, apa kata mereka? Jedar, selamat datang dalam kebenaran. Nah, kata saya sekarang begini, jedar, selamat datang dalam kebenaran. Kalau mati masuk neraka dulu. Selamat datang dalam kebenaran. Kalau mati masuk neraka dulu. Di mana letak kebenaran kalau mati masuk neraka dulu? Orang menghindari neraka? Ini kalau mati masuk neraka dulu. Mana mau orang? Saya tidak mau Bapak Ibu. Makanya Abi Samuel tadi mengajak saya untuk kembali ke Islam. Mana mau saya? Saya sudah mendapatkan hidayah yang begitu besar yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, "Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah hidayah paling besar. Ketika seseorang menemukan hidayah ini, ada harga yang besar yang dibayar oleh orang tersebut. Ada harga yang harus dibayar oleh orang tersebut. Saya sudah sering menjelaskan harga apa yang saya bayar, Bapak Ibu. Ada harga yang kita bayar. Tidak mudah, tidak gampang. Makanya orang-orang berkata apa, enak sekali orang Kristen itu ibadah seminggu sekali. Makanya masuk Kristen dulu, lihat, perhatikan bagaimana cara ibadah orang Kristen. Karena selama ini doktrin seperti Abi tadi. Abi tadi itu Bapak Ibu, guru mungkin beliau. Pengajian Al-Quran atau pengajian apa. Beliau gampang berbicara di depan murid-muridnya karena tidak ada yang kritis. Tidak ada yang berani bertanya terlalu dalam. Tidak ada. Begitu beliau naik ke tempat kita, mencret. Sulit. Ya, sulit Bapak Ibu. Begitu beliau naik. Langsung kita tanyakan. Agama tidak menyelamatkan Abi. Oh, banyak ayat dalam Al-Quran agama menyelamatkan. Beliau buka lah. Tidak ada satupun ayat yang beliau buka itu menyangkut dengan agama menyelamatkan. Enggak Bapak Ibu.